Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita, kanal Sukses bersama Anda. Sukses membawa Anda menuju keberhasilan dalam latihan soal persiapan mengikuti tes seleksi masuk menjadi calon penyelenggara pemilu, apakah itu KPU, Bawaslu, PPK, Panwascam, dan PPS. Untuk sesi kali ini kita akan coba bawakan sebanyak kurang lebih 20 soal yang nantinya akan kita bahas bersama, dilengkapi dengan kunci jawaban. Semoga sukses ini akan membawa Anda melalui kanal Sukses ini akan menemani Anda, mengajak Anda untuk berlatih lebih giat dan mengulangi lagi soal-soal yang potensial untuk dimunculkan pada tes CAT ataupun tes tertulis dalam penerimaan calon penyelenggara pemilu. Kita langsung lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 80. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kampanye, Bawaslu Kabupaten Kota dapat merujuk kepada A. Peraturan Wali Kota, B. Peraturan Panwas Kota, C. Peraturan KPU, D. Peraturan Bawaslu Provinsi, E. Undang-Undang Dasar. Untuk kampanye, sebagian dari pengaturan yang dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu sebagai pengawasnya, maka terkait dengan teknis pelaksanaan kampanye itu diatur dan ditetapkan melalui peraturan KPU secara lebih rinci, merupakan turunan dari Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Jadi itu diatur dalam peraturan KPU yang menjadi rujukan Bawaslu Kabupaten Kota dalam mengawasi pelaksanaan kampanye apakah sudah sesuai dengan regulasi atau peraturan KPU. Jawabannya adalah melalui peraturan KPU nomor 80C. Kita masuk soal nomor 81. Yang bukan merupakan tugas dan wewenang kabupaten kota adalah Bawaslu termasuk Bawaslu Kabupaten Kota dalam hal mengawasi tahapan yang dilaksanakan oleh KPU. Yang bukan A. Melaksanakan tugas berupa penerimaan laporan dugaan pelanggaran. B. Melaksanakan pemutahiran data pemilu. C. Melaksanakan tugas berupa mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan. D. Melaksanakan tugas berupa menyelesaikan temuan dan laporan sengketa pemilihan. E. Melaksanakan tugas berupa meneruskan temuan dan laporan kepada instansi yang berwenang. Yang bukan tugas dari Bawaslu dalam hal ini, Bawaslu itu bertugas untuk mengawasi, bukan melaksanakan tahapan. Tugasnya adalah mengawasi dan menyelesaikan terkait dengan dugaan pelanggaran. Maka di bawah ini adalah D. Melaksanakan pemutahiran data pemilih adalah tugas dari KPU, termasuk lembaga-lembaga sampai ke tingkat bawah. Ini diawasi oleh Bawaslu, tapi bukan Bawaslu yang melaksanakan, melainkan KPU. Jadi jawabannya adalah untuk 81 adalah B. Kita masuk untuk soal berikut, nomor 82. Sanksi yang dapat diterima yang tepat bagi penyelenggara pemilu yang menjadi anggota partai politik diantaranya adalah A. Pemberhentian, B. Penghargaan, C. Peringatan, D. Rehabilitasi, E. Dinonaktifkan untuk sementara waktu. Terkait pemberian sanksi ini adalah merupakan pelanggaran kode etik sumpah janji penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan KPU, sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu disumpah. Namun ketika mereka sudah menjadi anggota partai politik, berarti mereka sudah tidak netral, artinya sudah memihak. Jadi efek dari kondisi tersebut, ketika penyelenggara pemilu itu tidak independen, tidak netral lagi, maka dia akan diberhentikan melalui pemeriksaan kode etik oleh DKPP. Jadi untuk soal nomor 82 itu, jawaban itu adalah berupa pemberhentian sebagai anggota KPU atau anggota Bawaslu. Jawabannya adalah A. Masuk soal nomor 83. Lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana pemilihan kepala daerah adalah sebagai berikut, kecuali dalam hal pelaksanaan penegakan hukum terkait terjadinya tindak pidana pemilu. Pihak-pihak yang terlibat itu apa saja yang dalam melakukan proses dimaksud? A. Pengawas pemilu, B. Polisi, C. Jaksa, D. Pengadilan, E. Lembaga pemasyarakatan. Di antara pilihan ini yang paling tepat adalah melalui sentra penegakan hukum, yaitu 3 lembaga yang mengawasinya itu, yaitu
Bawaslu yaitu pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan, kemudian di persidangan ada namanya pengadilan. Jadi jawaban ini yang bukan, yang kecuali. Jawabannya adalah E, lembaga pemasyarakatan, bukan bagian dari lembaga yang berwenang dalam hal proses penyelesaian tindak pidana pemilihan kepala daerah. Jadi jawaban yang benar adalah E, kecuali. 84 yang tidak termasuk dalam pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah adalah A, sengaja berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan. B, sengaja memalsukan dukungan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. C, menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. D, dengan sengaja mengancam pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya. E, melakukan penghitungan suara di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya. Jadi di bawah ini yang bukan bagian pelanggaran pidana pemilu. Untuk A adalah masuk kategori, B juga termasuk, C juga termasuk, D juga termasuk, sedangkan pilihan untuk E adalah melakukan penghitungan suara di tempat pemungutan suara. Mungkin lebih kepada, ini lebih kepada, tidak ada kata mungkin, ini lebih kepada pelanggaran administrasi, prosedur, tata cara, mekanisme pelaksanaan dari tahapan itu. Jadi jawabannya adalah E, bukan bagian dari pelanggaran pidana pemilu. 85 lembaga yang berhak menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu itu adalah A, penyidik kepolisian, B, Bawaslu, C, KPU, D, Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu, E, kejaksaan. Yang paling tepat ini terkait dengan pidana pemilu. Mungkin untuk soal sebelumnya sudah disebutkan 3 lembaga yang berwenang itu melalui Sentra Gakumdu. Apakah yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk 85 terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu. Dugaan pelanggaran pidana pemilu ini adalah diterima oleh Bawaslu, kemudian nanti diproses dalam Sentra Penegakan Gakumdu. Terlebih dahulu dugaan laporan ini disampaikan, diproses dulu di Bawaslu secara administrasi. Setelah dicek, diperiksa, ternyata dugaan pelanggaran ini memenuhi, kemudian dibawa ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jadi jawaban diawali dengan Bawaslu, dan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka 3 lembaga ini akan bersama dalam melakukan proses pelanggaran. Jadi diawali dengan penerimaan laporan yaitu oleh Bawaslu. Jawabannya adalah B. Masuk soal nomor 86, lembaga yang berwenang membuat peraturan Bawaslu terkait dengan penanganan sengketa antar pasangan calon dalam pemilihan serentak adalah peraturan Bawaslu yang berwenang untuk membuat peraturan terkait dengan sengketa antar pasangan calon, yaitu A, Mahkamah Konstitusi, B, KPU Kabupaten Kota, C, DKPP, E, Bawaslu, PT UN. Terkait di penanganan sengketa tersebut adalah ditangani oleh Bawaslu sebagai pelanggaran dalam hal pemilihan bahkan pemilu. Jadi hal ini diatur dalam peraturan Bawaslu. Jawabannya adalah D. Masuk soal nomor 87, berikut ini adalah pedoman bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota untuk menangani laporan pelanggaran pemilu atau pemilihan kecuali pedoman bagi Bawaslu untuk menangani kecuali Undang-Undang Dasar tentang penyelenggara pemilu, B, Undang-Undang tentang pemerintah daerah, C, Kode Etik Jurnalistik, D, Peraturan Bawaslu, E, Peraturan KPU. Berikut ini adalah pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk menangani pelanggaran pemilihan kecuali. Ini diatur terkait pedoman tersebut dalam hal penanganannya oleh Bawaslu. Ada yang tidak bagian dari pedoman Bawaslu menjadi sumber, bukan bagian dari sumber Bawaslu dikecualikan, yaitu Kode Etik Jurnalis bukanlah menjadi acuan Bawaslu. Tapi antara pilihan A, pilihan B, pilihan D apalagi, dan E, Peraturan KPU menjadi rujukan dalam hal penyelesaian. Jadi di bawah ini adalah kecuali dalam hal ini, dalam hal untuk menangani laporan pelanggaran pemilu kecuali itu adalah C, Kode Etik Jurnalis. Jadi jawabannya adalah C. Masuk soal nomor 88,
Pada pelaksanaan pemungutan suara, setiap pemilih dilarang A. melaporkan adanya dugaan pelanggaran oleh petugas KPPS, B. meminta pergantian surat suara sebanyak 1 kali, C. menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, D. meninggalkan TPS sebelum jam 13, D. tidak menggunakan hak pilih. Di bawah ini yang tidak diperbolehkan bagi pemilih itu adalah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Ini adalah bagian dari tindak pidana pemilu yang bisa nanti dibawa ke persidangan melalui sentra penegakan hukum terpadu yaitu Gakumdu, di mana di dalamnya ada Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan yang akan menyelesaikannya. Jadi jawabannya adalah pemilih tidak boleh menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, dilarang menjadi sebuah pidana pemilu. Jawaban nomor 88 adalah C. Nomor 89, prinsip utama yang harus dimiliki Bawaslu dalam penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran pada pemilu pemilihan serentak adalah A. menunggu kelengkapan bukti laporan, B. mempertimbangkan waktu pelaporan, C. memprioritaskan laporan pemantauan, D. menyerahkan laporan kepada KPU, E. tidak boleh menolak laporan. Artinya Bawaslu juga dalam memproses sebuah adanya laporan terkait dengan pelanggaran pemilu, apakah itu administrasi, bahkan nanti untuk sengketa proses, Bawaslu harus memeriksa yang namanya mempertimbangkan dari segi waktu, apakah memang masih memenuhi jangka waktu untuk diproses, mungkin seperti itu. Jadi jawaban adalah B. Kita masuk ke soal nomor 90. Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah banyak terjadi perselisihan hasil pemilihan. Apakah yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah itu? A. Perselisihan antara KPU dan peserta pemilihan kepala daerah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan tersebut. B. Perselisihan antara KPU dan Bawaslu mengenai penetapan perolehan suara. C. Perselisihan antara para penyelenggara pemilu mengenai penetapan perolehan suara pemilu secara nasional. D. Perselisihan antara peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. E. Tidak ada jawaban yang benar. Jadi untuk trik untuk menjawab ini, lingkupnya ini adalah pemilihan kepala daerah, berarti bukan nasional. Jadi jika menggunakan kata nasional berarti langsung kita cut, bukan bagian dari pilihan yang tepat. Di jawaban B, C, D tidak. Jadi kita coba ke E, tidak ada jawaban yang benar. Berarti tinggal A. Jawaban A itu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilihan kepala daerah, yaitu pasangan calon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan tersebut. Pemilihan adalah pemilihan kepala daerah. Jawaban yang tepat itu adalah A, nomor 90. Kita masuk ke soal nomor 91. Disdukcapil adalah singkatan dari A. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Catatan Hak-Hak Sipil, B. Dinas Kependudukan dan Catatan Pemilu, C. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, D. Dinas Kependudukan dan Catatan Pemilih, E. Dinas Kependudukan dan Pencacahan Sipil. Jawaban yang paling tepat adalah C. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disingkat dengan Disdukcapil. Masuk soal nomor 92. Sumber dana kampanye yang dilarang menurut undang-undang dilarang kecuali, berarti yang sesuai, yang diperbolehkan menurut undang-undang. Carilah jawaban yang diperbolehkan dengan mengidentifikasi mana yang tidak diperbolehkan dahulu. A. Perusahaan patungan pemerintah dan negara asing. Kemudian B. Badan usaha milik desa, tidak diperbolehkan. C. Warga negara asing, tidak diperbolehkan. D. Partai politik. Kita coba dulu lihat lagi. E. Pemerintah. Pemerintah tidak diperbolehkan. Jadi sisa yang diperbolehkan itu adalah D. Partai politik. Sebab ditanya sumber-sumber dana kampanye dilarang oleh undang-undang. Untuk pilihan A, B, C, dan E dilarang. Sedangkan yang tidak dilarang atau masuk kategori pengecualian itu adalah D. Partai politik. Masuk soal nomor 93. Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing dipimpin oleh seorang. Siapakah yang mengepalai atau menahkodai di tingkat kesekretariatan dari segi administrasi ataupun fasilitasi terhadap pimpinan? Siapa yang memimpin? A. Sekretaris, B. Kepala Sekretariat, C. Sekretaris Eksekutif, D. Kepala Kantor Sekretariat,
Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah D, kepala kantor sekretariat. Masuk soal 94. Lembaga-lembaga di bawah ini memiliki relevansi dalam hal tindak lanjut laporan atau temuan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali A. Bawaslu, B. KPU, C. Dewan Kehormatan Pemilu, D. Kepolisian, semua benar. Yang ditanya adalah ada relevansi, ada hubungannya terkait dengan kode etik sebagai tindak lanjut dalam laporan temuan. Siapa nanti yang akan terlibat ketika ada pelanggaran kode etik? Intinya DKBP akan menyidangkan kode etik, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh siapa? Oleh Bawaslu, iya. Yang ditanya tadi kecuali, Bawaslu iya memenuhi, bukan kecuali. Kemudian KPU iya memenuhi. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sebagai hakimnya. Kepolisian tidak termasuk. Semua benar. Jawabannya adalah D. Kepolisian bukan bagian yang relevan dalam penyelesaian tindak pidana. Bukan tindak pidana, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Soal nomor 95, jumlah pemilih maksimal pemilu untuk setiap TPS dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Ingat, di pembahasan soal sebelumnya kita sudah buat bahwa dalam hal satu pemilu itu dan pemilihan itu berapa minimalnya. Kemarin kita jawab itu 800 dan 500. 800 untuk pemilu dan 500 untuk kita koreksi soalnya jumlah pemilih maksimal. Ini ditanya maksimal. Maksimal itu berapa jumlahnya? 800 untuk pemilih, kemudian 500 untuk pemilu. Yang ditanya presiden dan wakil presiden. Iya, presiden dan wakil presiden bagian dari rezim pemilu. Karena di 2019 itu pemilu presiden sudah digabung bersamaan dengan pemilu legislatif, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi pemilihnya itu maksimal dibatasi 500 orang, sedangkan untuk pemilihan itu 800 orang. Maka jawabannya adalah karena yang ditanyakan terkait dengan pemilu berapa maksimalnya. Jadi jawabannya adalah D. Masuk soal nomor 96. Panwaslu kelurahan desa adalah petugas yang Panwaslu berarti di tingkat desa. Kalau KPU namanya PPS, Bawaslu namanya Panwaslu. A. Mengawasi penyelenggaraan pemilu di desa atau nama lain kelurahan. B. Dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan. C. Dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan atas persetujuan Bawaslu Kabupaten Kota. D. A dan B benar, A dan C salah. Yang ditanya adalah petugas yang bagaimana, maka mereka adalah petugas yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat desa atau nama lainnya sebutannya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Masuk soal nomor 97. Kita lihat. Di bawah ini yang benar terkait pemilih daerah pemilihan luar negeri adalah mereka yang tinggal di luar negeri. Bagaimanakah kondisi mereka ini? Kita lihat. A. Diikutkan dalam pemilihan DPD. B. Diikutkan dalam pemilihan anggota DPRD provinsi. C. Tidak diikutkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Masuk dalam daerah pemilihan DKI Jakarta 2 DPR RI. Semua jawaban benar. Jadi di antara pilihan ini ya, untuk pemilih dari luar negeri mereka tidak ikut memilih DPD karena DPD ini merupakan perwakilan dari daerah, sementara warga negara Indonesia berada di luar negeri. Diikutkan dalam pemilihan anggota provinsi? Tidak, mereka tidak diikutkan. Kemudian C. Tidak diikutkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini pemilihan presiden dan wakil presiden dibilangnya tidak diikutkan. Faktanya mereka diikutkan. Jadi ini pernyataan ini adalah salah. Tidak diikutkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Mereka diikutkan. Jadi pernyataan ini salah. Kita masuk lagi ke soalnya nomor 97D, pilihan masuk dalam dapil DKI Jakarta 2 DPR RI. Selain diikutkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilih dari dapil luar negeri itu juga ikut memilih anggota DPR RI masuk untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Daerah pemilihan DKI Jakarta 2 untuk DPR RI terdiri dari
pemilih dari luar negeri ditambah pemilih dari Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 97, itu adalah D, masuk dalam Dapil DKI Jakarta 2 DPR RI. Masuk soal nomor 98, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan oleh siapa yang melakukan verifikasi? A. KPU, Bawaslu, DKPP, KPPU atau PPK. Verifikasi ini dilakukan oleh KPU sampai ke tingkat provinsi atau kabupaten kota, sedangkan Bawaslu ini adalah mengawasi tahapan dimaksud. Jadi jawabannya adalah A, KPU. Masuk soal nomor 99, tahapan pemilu yang bukan kewenangan panitia pemungutan suara PPS, yaitu panitia pemungutan suara ini adalah disingkat dengan PPS yang bekerja di wilayah desa kelurahan dan merupakan perpanjangan tangan perwakilan dari KPU. KPU-nya di tingkat desa seperti itu. Yang bukan kewenangan adalah A. Pemutahiran data pemilih, ini pekerjaan dari PPS. Rekapitulasi suara, pekerjaannya. Distribusi iya. Pencalonan bukan. Kemudian kita lihat lagi pilihan lainnya. Semua jawaban salah. Jadi yang paling tepat itu adalah bukan kewenangan dari PPS, itu adalah pencalonan. Ada di KPU kabupaten kota paling rendah. Kita masuk soal nomor terakhir, di soal nomor 100. Pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem pemilihan umum. Bagaimanakah sistem pemilihannya itu dilaksanakan dengan sistem apakah A. proporsional terbuka, semi proporsional, proporsional tertutup, distrik berwakil banyak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah sistem distrik berwakil banyak, 4 orang per provinsi. Mau provinsinya besar ataupun kecil, mereka tetap memiliki wakil sebanyak 4 orang. Jawabannya adalah distrik berwakil banyak. Demikian soal kali ini. Untuk sesi kali ini soal sampai 100 soal sudah kita bahas. Nantikan video-video berikutnya untuk pembahasan soal, untuk lebih memahami, memperdalam dan menambah perbendaharaan pengetahuan saudara terkait dengan penyelenggaraan pemilu, sekaligus persiapan nanti ikut seleksi menjadi calon penyelenggara pemilu, apakah itu anggota KPU kabupaten kota, anggota Bawaslu kabupaten kota, bahkan di provinsi, atau anggota panitia pemilihan kecamatan, panwas kecamatan, ataupun panitia pemungutan suara. Semakin sering berlatih, maka sukses akan menghampiri Anda. Tetaplah bersama kami di kanal Sukses. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng pemberitahuan supaya setiap kita sudah mengupload video-video terbaru, Anda akan segera juga mengetahui video tersebut. Salam sukses untuk Anda semua. Demikian video sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.